Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam opini obrolan pagi ini. 60 menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana tema kita, yaitu kisah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Letda Purnawirawan Barzan. Jika dulu pahlawan atau veteran-veteran kita berjuang dengan senjata dan bambu runcing, sekarang kita berjuang dan melanjutkan perjuangan itu dengan pena atau pulpen ataupun komputer yang sudah kita ada untuk kedepannya, kayak gitu. Nah, di studio sudah ada putri dari Letda Purnawirawan Barzan, yaitu Ibu Meriani. Halo Ibu. Halo juga, selamat Sehat, Bu? pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Selamat sehat. pagi Mas dan Selamat seluruh pagi. rekan-rekan yang ada di studio dan para pemirsa TVRI pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah Bu, gitu kan, tema kita yaitu tentang kisah pejuang kemerdekaan. Salah satu pejuang kemerdekaan yang kita bahas yaitu Bapak Ibu sendiri, yaitu Bapak Letda Purnawirawan Barzan, gitu kan. Nah, kalau dari Bapak sendiri tuh Bu, backgroundnya emang tentara kah atau seperti apa? Alhamdulillah almarhum Pak Barzan, orang tua kami itu dilahirkan di Desa Pajar Bulan itu 19 September 1927. 1927 ya? Orang tuanya dari petani, tapi karena beliau merasa waktu itu kan ada panggilan dari hati nurani melihat kondisi di Indonesia, tahun 42 akhir dia berangkat ke Palembang untuk menjadi abdi negara, membela dan memperjuangkan kemerdekaan. Tahun 43 sampai tahun 45 itu dia bergabung di, kalau dulu namanya Tentara Heiho, di bawah pembinaan Jepang kan. Nah, jadi dia sekolah Jepang. Tahun 43 sampai 2 tahun ke depan dengan jabatan Komandan Regu, beliau waktu itu di Heiho itu. Kemudian dari Heiho dia melanjutkan mengabdi, kan itu dulu namanya kan ada BKR kan, Badan Keamanan Rakyat. Dia ikut bergabung di TKR. Beliau pada tahun 45 itu kembali ke daerah, ke daerah asalnya, ke Desa Pajar Bulan. Waktu itu kan Desa Pajar Bulan itu Kecamatan Mas Mambang, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk mendaftarkan diri menjadi BKR, TKR itu, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian di tahun 1946 beliau gabung di Bengkulu Selatan di Kodem 0408 di bawah Kesatuan Korem 04 Gamas. Pada waktu itu beliau dibawa kepemimpinan Pak Mayor Iskandar selaku komandan, dan dia berpangkat juga sersan, Bapak saya kan. Berpangkat sersan dan menjabat sebagai komandan regu di kesatuan waktu itu. Dan Bapak ini juga memang dari sebelum kemerdekaan mungkin ya, berjuang dari sebelum kemerdekaan kayak gitu kan. Berarti awal perjalanan karir itu dari pelatihan yang dibuat oleh Jepang tadi, yang Tentara Heiho itu di Heiho, di Palembang. Di Palembang ya. Jadi dia dari Pajar Bulan berangkat ke Palembang untuk menjadi sekolah di situ kan, di Kamat Subutai namanya kan waktu itu. Dengan berpangkat Jotohe. Kalau sekarang itu kan Jotohe itu ya mungkin pangkat paling rendah lah, tapi sudah jadi komandan regu di pelatihan itu. Karena memang mungkin dulu masih sedikit mungkin ya yang ikut ini juga ya, warga masyarakat juga masih sedikit, yang ikut ke pelatihan juga sedikit kayak gitu kan. Terus perjalanan karir Bapak lagi setelah pulang, setelah ini ada lagi Bu? Ada, jadi setelah pulang dia digabung di BKR, di TKR tadi. Kemudian tahun 46 itu kan dia kan sudah menjadi TNI kan. TNI, almarhum Bapak Barzan ini gabung di Batalion 30
Berarti Bapak termasuk angkatan pertama ya? Termasuk angkatan pertama. Jadi istilahnya orang sekarang itu kan angkatan 45. Angkatan 45. Jadi dia makanya beliau kan mendapat gelar veteran perintis kemerdekaan itu PKRI. Jadi kisahnya memang mengharukan. Mengharukan ya. Dari cerita-cerita beliau semasa hidupnya kan. Gitu. Oke, dari background Bapak itu tutup usia dari informasi yang kami dapatkan di usia 92. Ya. 92 tahun gitu ya. Bapak wafat pada tahun 16 April 2016. 16 April 2016. 2016. Lahir 1927. Di Pajar Bulan. Meninggalnya di Bengkulu. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Balai Butar. Oh, iya. Berarti perjalanan Bapak tuh semua fase sudah sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan juga gitu ya, sampai sekarang juga gitu ya. Gitu. Meninggalnya udah pasca revolusi. Iya. Gitu. Dan sesuai tema kita nih Bu, gitu kan tentang pejuang kemerdekaan. Dari Ibu sendiri apa makna dari veteran atau pahlawan yang mungkin pernah ditanamkan oleh Bapak? Kalau secara nasional dan secara kami di ini memaknai itu kan veteran itu kan adalah orang yang berjuang, orang yang berjuang langsung secara psikis, secara psikologi, tenaga maupun menaruhkan nyawanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu. Nah, perjuangan itu yang termasuk dalam PKRI itu adalah yang berjuang tahun 1945 sampai 1949. Oh iya ya. Iya. Dari 45 sampai 49. 17 Agustus 1945 sampai dengan 12 Desember 1949. Artinya memang Bapak sudah melewati itu juga ya? Sudah melewati. Gitu. Dan banyak juga mungkin sejarah-sejarah yang sudah tertuliskan juga Bu ya? Gitu. Karena Ibu juga bawa. Iya, saya bawa berkahnya. Jadi nanti biar nggak dikatakan saya hoak, saya bikin-bikin apa yang saya sampaikan kan. Jadi biar nanti jelas kan apa yang saya sampaikan kan terkait dengan tugas yang pernah beliau lakukan. Oke. Selanjutnya Bu, kalau dari Bapak yang maksudnya baru 2016 sampai 2023 baru 7 tahun Bu ya meninggal gitu kan, masih adalah yang teringat mungkin sejarah-sejarah Bapak yang pernah Bapak cerita ke Ibu. Apa nih Bu yang paling Ibu ingat mungkin dari momen bersama dulu lah gitu. Momen bersama sama Bapak. Jadi saya yang paling ingat itu yang sering beliau ceritakan sambil menangis itu ada 2 momen. Mungkin 2 momen itu saat dia berjuang jadi melawan Belanda. Jadi berjuang melawan Belanda itu pada tahun 1949 itu beliau bergabung di Peron Kepahyang istilahnya zaman itu karena di Peron Kepahyang yang berkedudukan di Air Kelinsar Musi. Nah, waktu itu dia dikomandani oleh Pak Mayor Iskandar itu yang pada saat itu beliau sambil menangis karena orang yang sangat baik katanya komandannya itu meninggal dalam medan pertempuran. Tapi dilanjutkan dengan komandannya adalah Kapten M. Daud Mustafa. Bapak juga waktu itu menjabat sebagai komandan regu. Nah, dalam pertempuran melawan Belanda itu katanya kan dikelilingi Belanda sehingga teman-temannya hampir meninggal. Alhamdulillah beliau dilindungi Allah. Ada 3 orang kan yang selamat waktu itu. Dari total berapa? Sekitar 60-an katanya waktu itu sekitar yang dikelilingi Belanda waktu itu karena mereka itu almarhum Bapak cerita kami baru mau makan katanya. Ada dapat rebusan ubi katanya kan mau buka langsung sama Belanda atau sekeliling disergap itu. Oh, disergap langsung sama Belanda. Jadi sempat melakukan perlawanan tapi kemungkinan itu tadi kan kalah jumlah kah Bapak saat itu atau memang persenjataan tidak yang pasti persenjataan. Yang pasti persenjataan kemudian kalah jumlah kan. Tapi yang namanya berjuang walaupun dengan makan rebusan ubi mereka tetap semangat walaupun hati perih katanya. Berarti 3 orang, itu 3 orang masih ingat Bu, siapa aja tuh? Saya ingat itu Pak Rifai sudah almarhum juga tinggalnya di Talang Kering kemarin tuh. Yang satu kemarin itu Pak Daud saya kurang paham tinggalnya terakhir di mana kan. Cuman beliau itu kalau cerita itu penuh lirih, penuh
dengan tangisan kayak gitu. Baik, ditahan dulu mungkin cerita-cerita Siap. bapaknya gitu Ibu, dan untuk pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.